rincian gaji P3K 2025 dari jenjang SD sampai S3. Penggajiannya Bapak Ibu mengikuti tanggal yang di sini, bukan dari SK yang di sini ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini admin akan membagikan rincian gaji P3K 2025 dari jenjang SD sampai S3 dan juga untuk dasar hukum penetapan gaji P3K ini bergantung pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 dan juga Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 72 Tahun 2020. Nah, kita masuk yang pertama di sini. Sebelum kita membahas tentang rincian Bapak Ibu pada SK yang nanti dibagikan untuk Bapak Ibu, perlu diketahui SK yang akan dibagikan ke Bapak Ibu itu memang terdapat menetapkan poin 1 itu terhitung mulai 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2027. Kita bahas tentang mulainya ini. Jadi jikalau Bapak Ibu telah mendapatkan SK dan mulainya itu 1 Maret, bukan berarti Bapak Ibu akan mendapatkan gaji di bulan tersebut. Jadi penggajian akan mengikuti SPMT. Apa itu SPMT? Nah, ini adalah surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT. Setelah Bapak Ibu mendapatkan SK dan diterima dari Bupati, maka akan mengurus kembali SPMT atau surat pernyataan melaksanakan tugas. Untuk penggajiannya Bapak Ibu, jadi mengikuti tanggal yang di sini, bukan dari SK yang di sini ya, tapi mengikuti SPMT di sini. Jadi akan melaksanakan tugas sejak tanggal 1 April 2024 yang artinya Bapak Ibu akan digaji mulai dari 1 April 2024. Nah, kalau misalnya terima SK dari September, berarti kalau di September penerimaan SK dari September dan juga mulai melaksanakan tugas itu di 1 Oktober, artinya penggajian itu mulai dari 1 Oktober seperti itu. Bukan mengikuti SK, tapi penggajian mengikuti SPMT-nya Bapak Ibu. Semoga gampang dimengerti ya kata-kata saya. Nah, kita lanjut di sini, di tabel gaji P3K. Jadi, bisa dilihat di sini terdapat golongan pembagian golongan-golongan. Kita mulai dari golongan 1. Nah, untuk golongan 1 sampai golongan 3 itu merupakan penggajian SD ya, lulusan SD, berarti dari 1.938.500 sampai di 2.206.500 di sini. Untuk SD masa kerjanya itu adalah yang masa kerja 0 bulan itu adalah 1.938.500 dan juga untuk golongan 4 ini adalah untuk lulusan SMP dimulai dari 2.299.800 ya Bapak Ibu. Nah, untuk golongan 5 itu adalah untuk lulusan SMA atau D1 atau sederajat. Jadi mulai dari 2.511.500 sampai 4 juta. Di sini 4.189.900 ya. Lalu lanjut lagi untuk golongan 6. Golongan 6 itu untuk lulusan diploma 2 yaitu akan berkisar 2.742.800 sampai 33 tahun itu kisarannya adalah 4.367.100.000 seperti itu. Dan juga untuk golongan 7 sampai golongan 8
untuk lulusan diploma 3 berkisaran 2.858.800 sampai untuk golongan 7 ya. Golongan 7 itu berkisaran dari 2.858.800 sampai 4.551.800. Dan untuk golongan 8 2.979.700 sampai 4.744.400. Nah, kita masuk di golongan 9. Golongan 9 itu adalah untuk yang lulus sarjana atau S1 atau D4 ya. Golongan 9 adalah lulusan strata 1 atau S1 diploma 4 atau diploma 4. Nah, untuk diploma 4 atau S1 itu mulai dari gajinya 3.203.600 sampai 5.261.500. Nah, untuk golongan 10 itu adalah yang dosen-dosen atau lulusan pasca sarjana tingkat S2 ya. Jadi untuk S2 itu mulai dari 3.339.100 sampai 5.484.000. Seperti itu. Lanjut di golongan 11. Untuk golongan 11 sampai di golongan 17 ini adalah untuk penggajian rincian gaji S3 seperti itu. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu untuk S3 itu dari golongan 11 sampai 17, silahkan di pause jika ingin dibaca mulai dari 0 bulannya di sini sampai di bawah. Itu Bapak Ibu bisa dilihat di sini ada MKG. MKG itu adalah masa kerja golongan. Jadi besaran gaji P3K tidak hanya ditentukan oleh golongan pendidikan ya, tetapi juga dipengaruhi oleh masa kerja golongan. Semakin lama seseorang bekerja dalam satu golongan, semakin besar pula kenaikan gaji yang akan diterima. Jadi semakin lama Bapak Ibu bekerja akan naik gajinya. Lalu dalam P3K itu bukan hanya gaji pokok, namun juga ada tambahan gaji seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, atau bagi yang menduduki posisi struktural atau fungsional. Nah, lalu yang terakhir adalah tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh instansi masing-masing. Kalau di instansi yang lain biasanya dapat tunjangan BPJS, lalu tunjangan JKK, JKM, dan masih banyak lagi. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir hanya gaji pokok yang didapatkan, tapi juga tunjangan tambahan. Dan ini menurut instansi masing-masing ya, setiap instansi berbeda, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa admin bagikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.